file NPM 24140239. Di sini saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Yang pertama, pengertian Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah SWT yang diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Yang kedua, penjelasan mengapa Al-Quran diturunkan. Pertama, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Kedua, sumber hukum dan aturan. Ketiga, penyempurnaan ajaran sebelumnya. Keempat, peringatan dan nasihat. Kelima, penjelasan tentang Allah dan alam semesta. Perkenalkan, saya Dewa. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang tidak bersifat wajib, tetapi merupakan perintah yang dianjurkan. As-sunnah dapat berupa ucapan, perbuatan maupun ketaatan Nabi. Kedudukan as-sunnah dalam Islam yaitu 1. Sumber hukum kedua. 2. Wajib diikuti. 3. Penjelasan Al-Quran. 4. Sumber hukum independen. Dan 5. Teladan praktis 6. Sumber akhlak. Dan 7. Dasar konsensus ulama. Lanjut, ruang lingkup kajian as-sunnah yaitu 1. Definisi as-sunnah adalah segala keterangan dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, perbuatan, ketaatan, sifat maupun kebiasaan yang tidak pernah ditinggalkannya. Kedua, fungsi as-sunnah sebagai penjelas atau tambahan terhadap Al-Quran. Sunnah juga merupakan sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga, klasifikasi as-sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah taqririyah. Yang terakhir yaitu perbedaan dengan hadis. Hadis berperan sebagai sumber hukum, sementara sunnah adalah panduan moral. Perkenalkan, nama saya Raffi Manarul Hidayat, NPM 241-406-047. Di sini saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Ijtihad adalah upaya yang dilakukan untuk menemukan hukum Islam dengan menggunakan akal sehat dan pertimbangan yang matang. Selanjutnya, penjelasan dasar dan hukum dari ijtihad. 1. Definisi ijtihad. Ijtihad adalah upaya yang dilakukan oleh ulama untuk menemukan hukum Islam dengan menggunakan nalarnya dalam situasi di mana hukum yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Al-Quran atau hadis. 2. Dasar ijtihad, yaitu Al-Quran, as-sunnah, dan ijma'. 3. Hukum ijtihad. A. Fardu kifayah, menjadi kewajiban kolektif bagi umat Islam. B. Fardu ain, bagi orang mujtahid. C. Haram atau dilarang dalam masalah yang sudah memiliki ketentuan jelas dan pasti dalam Al-Quran dan As-Sunnah. 4. Syarat-syarat mujtahid. 1. Menguasai bahasa Arab. 2. Mengetahui Al-Quran dan pengetahuan tentang naskah. 2. Menentukan Al-Quran dan pengetahuan tentang naskah. 3. Mengetahui As-Sunnah. 4. Mengetahui teori hukum. 5. Ruang lingkup ijtihad, masalah baru yang belum ada ketentuannya dan masalah yang tidak pasti. 6. Metode ijtihad, antara lain qiyas. Yang pertama adalah qiyas, yang kedua istihsan, yang ketiga maslahah, yang keempat urf, dan yang kelima adalah sad az-zaraf. Kemudian nomor 7, kedudukan hasil ijtihad. 1. Bersifat zani, yaitu dugaan yang kuat, bukan qat atau pasti. 2. Dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Kemudian yang terakhir 8. Pentingnya ijtihad. 1. Menjaga relevansi hukum Islam dengan perkembangan zaman. 2. Menyelesaikan masalah-masalah kontemporer yang tidak ada ketentuan ekspektasinya dalam nas.
Saya Ahmad Yani Musaddam Al-Faruq. Di sini akan menjelaskan tentang fungsi dari ijtihad. Yaitu yang pertama adalah menjawab permasalahan kontemporer. Yang kedua, menafsirkan dan menerapkan nas. Yang ketiga, mengembangkan hukum Islam. Keempat, adaptasi terhadap perubahan sosial. Yang kelima, menyelesaikan perbedaan pendapat. Yang kelima, menemukan i'lah atau alasan hukum. Yang ketujuh, mewujudkan maqasid syariah. Yang kedelapan, mengisi kekosongan hukum. Yang kesembilan, memelihara fleksibilitas syariah. Yang ke-10, menghidupkan pemikiran Islam. Yang ke-11, memberikan panduan praktis. Dan yang terakhir adalah menjembatani perbedaan budaya. Penjelasan apa saja syarat dari ijtihad. Yang pertama adalah menguasai bahasa Arab. Yang kedua, pengetahuan tentang Al-Quran serta hadis. Yang ketiga, pemahaman ijma'. Keempat, penguasaan usul fikih. Yang kelima, penguatan maqasid syariah. Yang keenam, pemahaman realitas kontemporer. Yang ketujuh, integritas moral dan ketakwaan. Yang kedelapan, kemampuan analitis. Yang kesembilan, pengetahuan tentang perbedaan antara ulama. Yang ke-10, kemampuan membedakan dalil qat'i dan zonni. Yang ke-11, pengetahuan tentang nasik atau mansuk. Yang ke-12, pemahaman qawaid atau fiqhiyah. Yang ke-13, keahlian dalam bidang tertentu dan niat yang ikhlas.